Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Salsa Bilanjani dari Pendidikan Agama Islam UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam mat. Hukum mat terbagi menjadi dua, mat tabi'i dan mat far'i. Mat menurut bahasa yaitu tambahan atau panjang. Sedangkan menurut istilah yaitu memanjangkan suara bacaan huruf Al-Quran yang disebabkan adanya huruf mat sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengertian dari mat asli atau mat tabi'i adalah memanjangkan bacaan karena ada huruf mat dan tidak ada sebab yang dapat mengubah keasliannya. Cara bacanya yaitu 2 harokat atau 2 ketukan. Huruf mat tabi'i ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Alif, jika alif didahului huruf berharokat fathah. Ya sukun didahului huruf berharokat kasroh. Dan waw sukun didahului huruf berharokat domah. Contoh dari mat tabi'i alif yaitu terdapat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ya'tihim min zikrim minar rahmani muhammadasin illa kanu an mu'aridin. Di sini terdapat fathah yang diikuti oleh alif. Selanjutnya terdapat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ja'as saharatu qalu fir'auna inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin, yaitu terdapat domah yang diikuti waw mati. Selanjutnya macam-macam dari mat far'i. Yang pertama ada mat badal. Mat badal dalam ilmu tajwid artinya dibaca panjang, 1 alif atau 2 alif atau harokat. Dalam istilah ada huruf mat, alif, waw, dan ya, dan hamzah berkumpul dalam satu kalimat, sedangkan huruf hamzah mendahului huruf mat. Contoh dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Tusqa min ainin aniyah. Yang selanjutnya pada surat Al-Baqarah ayat 13 pada lafaz amana dibaca panjang 2 harokat sukun, diganti alif karena terletak setelah harokat fathah. Yang kedua ada mat jaiz munfasil, yaitu apabila ada mat tabi'i yang bertempat di akhir kata, setelah itu terdapat hamzah yang bertempat di kata lain setelahnya dan tidak ada yang memisahkan antara mat dan hamzah. Terjadinya itu ketika mat tabi'i waw, ya, alif bertemu huruf hijaiyah alif yang berharokat fathah, kasroh, domah, atau cara bacanya itu 1 alif 2 harokat, 2 alif 4 harokat, dan 3 alif 6 harokat. Contohnya terdapat dalam surat Al-Qadir ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah-nya itu dibaca panjang 6 harokat. Yang selanjutnya terdapat dalam surat Al-Mursalat ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Intoliku ila. Jadi ku-nya juga sama aja dibaca panjang 6 harokat. Yang selanjutnya ada mat wajib mutasil, yaitu panjang harus menyambung, wajib dibaca panjang lebih dari 2 harokat, dan disambung. Terjadi ketika ada hamzah dan mat dalam satu kalimat.
Cara bacanya itu 4 atau 5 harokat. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Humus sufaha, yaitu mat tobi'il alif bertemu hamzah berharokat doma. Contoh selanjutnya terdapat dalam surat Al-Ma'un ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Yura'un, yaitu mat tobi'i alif bertemu hamzah berharokat doma. Yang selanjutnya ada mat arid li sukun. Ketika terdapat huruf mat yang setelahnya berupa sukun arid adalah ketika adalah huruf berharokat yang dibaca waqaf sehingga disukunkan. Berlaku hanya saat membaca secara waqaf, panjangnya 2, 4, atau 6 harokat. Contohnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Bismillahirrahmanirrahim. Syadidul iqab. Huruf mat alif bertemu huruf bersukun sebab adanya waqaf, berhenti di akhir ayat. Contoh selanjutnya dalam surat An-Naml ayat 81 yang pada lafaz fahum muslimun. Mat waw bertemu huruf bersukun sebab adanya waqaf di akhir ayat. Yang selanjutnya ada mat lain, terjadi ketika huruf berharokat fathah atau domah bertemu huruf ya atau waw bertanda sukun, sedangkan di depannya ada satu huruf yang dimatikan karena waqaf. Contohnya dalam surat Al-Jumu'ah pada lafaz Al-Bai'ah. Yang selanjutnya pada surat Al-Quraisy ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Falyabudu rabba hadzal bait. Yang selanjutnya mat lazim mukhaffaf kilmi, yaitu mat badal sesudahnya terdapat huruf sukun, panjangnya 6 harokat. Contoh dalam surat Ayunus ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Summa iza ma waqa'a amantum bih al'ana wa qad kuntum bihi tastajilun. Kata alana yang seharusnya dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat sehingga menjadi alana. Yang selanjutnya ada mat iwat, yaitu apabila setiap huruf yang berharokat fathatain ketika diwaqafkan dibaca fathah dengan panjang 2 harokat, kecuali apabila fathatain berada pada huruf ta marbutah, maka diwaqafkan seperti hak sukun. Contoh mat iwat terdapat dalam surat An-Nasr ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajah. Pada lafaz afwajah karena terdapat mat iwat atau tanwin di akhir kalimat yang diwaqafkan, maka dibacanya afwajah. Yang selanjutnya ada mat lazim musaqal kilmi, yaitu apabila huruf atau bacaan mat sesudahnya berupa huruf yang bertasjid, panjangnya 6 harokat. Contohnya dalam Quran surat An-Naziyat ayat 34. Faiza ja'ati tomatul kubra. Yang selanjutnya pada Quran surat Al-Fatihah ayat 7. Walau dolin. Yang selanjutnya ada mat tamkin, yaitu apabila ya sukun didahului dengan ya bertasjid dan berharokat kasroh. Cara bacanya ada 2 macam, yaitu 2 harokat atau 6 harokat. Contoh terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 21 pada lafaz an-nabiyana. Selanjutnya pada Quran surat An-Nisa ayat 69 pada lafaz an-nabiyana. Selanjutnya yaitu mat lazim harfi musyabbah, yaitu apabila pada permulaan Al-Quran terdapat salah satu dari antara huruf yang 8,
yaitu maka la sya'adho aso wana, dibaca panjang 6 harokat. Contohnya terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 1 pada lafaz alif lam mim shad. Yang selanjutnya yaitu terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 1 pada lafaz alif lam mim. Selanjutnya yaitu ada mad lazim harfi mukhafah di antara 5 huruf, yaitu ha, ya, to, ha, wa, dibaca 2 harokat. Contoh dalam surat Yasin ayat 1 pada lafaz Yasin. Yang selanjutnya terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 1 pada lafaz alif lam ro. Yang selanjutnya ada mad silah kasirah, yaitu apabila ada ha domir sedang sebelum ha ada huruf hidup berharokat, dibaca panjang 2 harokat. Contohnya terdapat dalam Quran surat Al-Tariq ayat 8 pada lafaz innahu ala raj'ihi laqadir. Yang selanjutnya pada surat Al-Ikhlas ayat 4 walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang selanjutnya dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 4 wamro'atuhu hammalatal hatab. Yang selanjutnya yaitu mad silah tawilah 5 harokat 2,5 alif. Panjangkan suara karena adanya ha domir bertemu hamzah dalam kalimat yang terpisah. Contohnya itu dalam Quran surat Al-Humazah ayat 3 yahsabu annama lahu ahladah. Yang selanjutnya pada Quran surat Al-Balad ayat 7 ayahsabu allam yarahu ahad. Selanjutnya ada mad farqi, yaitu terjadi ketika ada pertemuan mad badal dan huruf yang bertasjid. Cara pembacaannya itu dilafalkan 6 harokat. Contohnya terdapat pada Quran surat Yunus ayat 59 Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum mir rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan. Qul Allahu azina lakum am alallahi taftarun. Jadi mad farqi itu terdapat pada lafaz taftarun. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.